rekan-rekan pejuang CPNS, kembali lagi nih di YouTube channel aku, teman-teman. Nah, aku yakin nih buat kalian yang masih nonton video aku, artinya kalian lulus dari seleksi administrasi. Pasti ya? Oke, perjuangan kalian belum selesai sampai di situ, teman-teman, karena setelah ini kalian harus menghadapi tes SKD ya, yang akan dimulai kalau nggak salah nanti di tanggal 9 November, teman-teman ya. Oleh sebab itu, karena waktunya udah semakin dekat teman-teman, artinya persiapan kalian harus lebih matang lagi ya. Nah, seperti biasa teman-teman, aku akan membersamai kalian nih untuk persiapan CPNS 2023. Dan di video kali ini teman-teman masih membahas terkait pilar negara ya. Karena pilar negara itu ada 4, nah 2 pilar udah kita bahas di video sebelumnya ya. Kemudian ini 2 pilar lagi yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita akan mulai dengan materinya, teman-teman. Dan nanti di akhir kita akan coba untuk latihan soal. Ya, latihan soalnya ini berupa Pancasila, kemudian NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Oke, nggak usah berlama lagi, teman-teman. Langsung aja kita mulai ke materinya. Nah, di sini teman-teman ya, unsur terbentuknya suatu negara dibagi menjadi 2 garis besar ya. Ada unsur konstitutif, kemudian ada unsur deklaratif. Nah, unsur konstitutif ini adalah unsur yang wajib ada, teman-teman. Meliputi apa aja ya? Adanya wilayah, kemudian adanya rakyat ya, dan yang terakhir adalah pemerintah yang berdaulat. Oke, kemudian ada unsur deklaratif. Ya, ini unsur tambahan teman-teman. Pengakuan dari negara lain. Nah, seperti Indonesia teman-teman ya. Negara yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka. Ayo, negara apa teman-teman? Negara apa? Oke. Negara Mesir ya. Oke. Nah, ingat ya. Di sini ada unsur terbentuknya suatu negara dibagi menjadi 2 garis besar, yaitu unsur konstitutif dan juga unsur deklaratif. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini ada beberapa teori asal mula terbentuknya negara. Oke, ini sebenarnya materi SMP teman-teman ya. Kalau kalian ingat di materi PPKN, ternyata diulang lagi teman-teman. Yang pertama ada teori hukum alam ya. Nah, apa yang dikatakan oleh teori hukum alam ya? Bahwa negara itu terbentuk secara alami. Oke, jadi memang sudah ada teman-teman. Ya. Kemudian teori kekuasaan atau kekuatan. Nah, negara ini terbentuk karena kekuasaan, misalnya melalui pendudukan dan juga penaklukan. Kemudian teori ketuhanan ya. Di sini dikatakan apa? Bahwa negara itu terbentuk karena keinginan Tuhan ya. Dan raja itu adalah pilihan Tuhan. Oke, kemudian yang keempat adalah teori traktat ya, atau teori perjanjian teman-teman. Nah, di sini ya, negara itu terbentuk karena kesepakatan ya, ataupun karena perjanjian dari masyarakat. Oke ya, ini sekedar teori aja teman-teman untuk asal mula terbentuknya negara. Nah, kita lihat sekarang teman-teman. Ini ada beberapa penyebab ya terjadinya negara. Contohnya seperti penaklukan ya, itu contoh negaranya adalah Liberia. Nah, kalau Indonesia sendiri teman-teman ya, itu ada di poin 5 ya, karena perjuangan ya. Karena kita tahu bahwa bangsa kita itu udah sempat dijajah ya oleh negara apa aja? Ya ada Belanda ya, kemudian ada Jepang, teman-teman, sampai akhirnya bisa merdeka. Nah, contoh satu lagi mungkin ya seperti peleburan ya. Ini yang terjadi ya pada negara Jerman Barat dan juga Jerman Timur yang kemudian bersatu menjadi sebuah negara yang disebut sebagai negara Jerman. Oke, kita lanjut ya. Nah, teman-teman ya, dalam pengakuan kewarganegaraan kita mengenal 2 istilah pokok. Ada ius sanguinis, kemudian ada ius soli ya. Untuk ius soli, teman-teman, solum ya ataupun tanah. Oke. Suatu pengakuan negara terhadap kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat seseorang dilahirkan. Oke, jadi ius soli itu begini, teman-teman. Ya, kita dilahirkan mungkin seperti di negara A, dan negara A ini menganut ius soli. Oke, jadi kita diakui sebagai warga negaranya karena kita lahir di negara A tersebut. Oke, intinya adalah berdasarkan tanah kelahiran. Kemudian ada ius sanguinis ya.
suatu pengakuan negara terhadap kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tua kandungnya. Oke, orang tua kandung kita diakui sebagai warga negara C misalkan. Nah, oke, kita mau lahir dimanapun ya, kita diakui sebagai warga negara C, teman-teman, karena mengikuti orang tua. Oke ya. Nah, tapi ternyata ada masalah, teman-teman, dalam proses pengakuan kewarganegaraan, ya. Di sini ada istilah apartheid, teman-teman, atau tanpa kewarganegaraan, ya. Nah, kita lihat contohnya, teman-teman. Di sini ada apa nih? Batman apa Superman, teman-teman ya? Oke lah ya, kita lihat. Ini ada sebuah keluarga, ada ibu, ayah, dan juga anak ya. Nah, orang tua dari si anak ini, teman-teman, berstatus negara Argentina, di mana negara Argentina itu ius soli, ya, berdasarkan tanah kelahiran. Oke? Kemudian mereka pindah nih ke Spanyol, domisili mereka saat ini di Spanyol. Ternyata Spanyol itu berasas ius sanguinis ya, ikut orang tua kewarganegaraannya. Nah, lahirlah si Jack, teman-teman. Oke, mereka kan saat ini tinggal di Spanyol ya. Menurut negara Spanyol ya, si Jack ini, teman-teman ya, tidak diakui sebagai warga negaranya. Kenapa? Karena orang tuanya itu bukan warga negaranya ya. Orang tuanya ini warga negara Argentina, teman-teman. Oke? Nah, sedangkan menurut negara Argentina ya, si Jack ini juga tidak diakui sebagai warga negaranya karena ia lahir bukan di Argentina, melainkan di negara lain. Oke, jadi dengan demikian ya, si Jack nih nggak punya kewarganegaraan, teman-teman ya. Dari Argentina dilempar, dari Spanyol juga dilempar, teman-teman. Oke, kita lihat istilah yang berikutnya. Bipartite, teman-teman. Nah, ini adalah lawan ataupun kebalikan dari yang tadi ya, dari yang tanpa status kewarganegaraan. Oke, ini adalah dui kewarganegaraan, artinya dia punya dua kewarganegaraan, teman-teman. Contohnya ya, ini masih kasus yang sama ya. Orang tuanya ini berstatus negara Jepang, di mana di negara Jepang itu menganut ius sanguinis ya, berdasarkan orang tuanya. Oke, kemudian saat ini mereka tinggal itu di Kanada. Nah, Kanada itu menganut ius soli, tanah kelahiran. Lahirlah si Jack, teman-teman, di Kanada, ya. Nah, menurut negara Jepang, teman-teman, ya, si Jack ini, ya, oke, ini aku ada tipe, teman-teman ya. Si Jack ini adalah warga negaranya. Kenapa? Karena ikut orang tuanya, ya, jadi diakui sebagai warga negara Jepang. Kemudian, ya, saat ini karena mereka domisilinya di Kanada, di mana Kanada ini menganut ius soli, tanah kelahiran. Dan kebetulan si Jack itu lahir di Kanada, teman-teman ya. Maka menurut negara Kanada, si Jack ini adalah warga negaranya. Oke, paham ya sampai sini? Kita lanjut, teman-teman. Nah, kemudian ini pilar negara berikutnya, teman-teman, yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya. Sekalipun berbeda-beda, oke, tetapi tetap satu juga. Nah, teman-teman ya, ini merupakan semboyan dari negara kita yang berasal dari bahasa Jawa kuno. Oke, nah semboyan ini, teman-teman, digunakan untuk menggambarkan persatuan dan juga kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam ya, budaya, bahasa daerah, ras, suku ya, agama, dan juga kepercayaan. Nah, kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini, teman-teman, merupakan kutipan dari kitab Sutasoma ya, karangan Putantular semasa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Oke. Nah, terkait dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga Bhinneka Tunggal Ika, teman-teman, kita mengenal istilah prinsip nasionalisme Indonesia atau prinsip persatuan Indonesia. Ya, di sini, teman-teman ya, ada 4 poin. Yang pertama adalah kesatuan sejarah. Ya, maksudnya apa, teman-teman? Ya, bahwa negara kita ini berasal dari satu proses sejarah panjang yang sama dan mengalami nasib yang sama, yaitu dalam penderitaan penjajahan, sampai akhirnya bisa sama-sama merdeka, teman-teman. Kemudian kesatuan nasib, ya, ini mirip dengan kesatuan sejarah, ya. Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah. Kemudian kesatuan kebudayaan. Keanekaragaman kebudayaan tumbuh menjadi suatu bentuk kebudayaan nasional, ya, di mana pemerintah juga menggalakkan untuk
memelihara kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia, yaitu di pasal 32 ya di Undang-Undang Dasar 1945, teman-teman. Dan yang terakhir adalah kesatuan asas rohani ya. Ini apa intinya ya? Kita mempunyai teman-teman ya dasar negara yang sama ya, yaitu Pancasila, teman-teman. Oke. Nah, selain itu kita juga mengenal istilah Sumpah Pemuda. Oke, ini setiap tanggal berapa teman-teman kita peringati? Ya, sebentar lagi ya, tanggal 28 Oktober. Oke, nah di sini isinya apa? Ya, poin yang pertama itu katanya bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kemudian berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah menjunjung bahasa persatuan, ya, bahasa Indonesia. Oke. Nah, di sini ada 3 aspek persatuan ya, sesuai dengan Sumpah Pemuda tadi. Oke, ada aspek satu nusa, kemudian satu bangsa, dan yang terakhir adalah satu bahasa. Nah, teman-teman, itu adalah sekilas materi untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kita akan langsung masuk ke contoh soalnya. Negara merupakan organisasi kekuasaan yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Oleh karena itu harus, ini ada pilihan A sampai E, teman-teman. Mana nih kira-kira jawaban yang tepat ya? Oke, kalau kita lihat di sini ya, pilihan A memberikan pelayanan terbaik itu juga jawaban yang baik ya, jawaban yang bisa dikatakan benar, teman-teman. Kemudian yang B, memperhatikan kesempatan berusaha. Wah, ini juga benar ya. Kemudian yang C, memajukan kesejahteraan umum. Oke, ini juga benar. Yang D, mengutamakan pembangunan ekonomi. Betul juga. Yang E, melestarikan kehidupan setiap suku. Ini juga betul ya. Tetapi teman-teman kembali lagi nih ke soalnya ya. Fokus di sini adalah bermacam-macam suku bangsa. Nah, berarti di sini tugas negara yang mana, teman-teman? Oke ya, ada kata kuncinya suku bangsa. Jawaban yang tepat adalah yang E ya, melestarikan kehidupan setiap suku. Nah, teman-teman, dalam menjawab soal seperti ini, ketika kalian mendapatkan opsi ya, ataupun pilihan jawaban yang kelihatannya positif semua ya, kembali lagi teman-teman ke soalnya. Oke ya, jadi jangan melenceng dari soal. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Bangsa Indonesia dengan segala keberagamannya harus kita syukuri. Cara mensyukurinya adalah dengan saling menghargai dan toleransi antar sesama, meskipun memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Sikap saling menghargai dan toleransi ini dapat mempererat kesatuan dan persatuan bangsa, serta mencegah terjadinya konflik, baik antar individu maupun antar kelompok. Selain itu, sebagai warga negara yang baik, salah satu upaya yang tepat untuk menghadapi kebinekaan negara kita sebagai upaya terciptanya persatuan adalah upaya menghadapi kebinekaan untuk terciptanya persatuan. Kira-kira opsi mana, teman-teman? Kalau opsi A, melestarikan bahasa daerah masing-masing ya. Daerah masing-masing. Nah, ini kurang tepat, teman-teman ya, karena di sini upaya menciptakan persatuan. Yang harus dijunjung itu adalah bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ya, nggak salah sih teman-teman ya untuk melestarikan bahasa daerah, tapi di sini fokus soalnya adalah terciptanya persatuan. Kemudian yang B, bangga menggunakan pakaian adat dari daerahnya. Nah, ini juga kurang tepat teman-teman ya. Kemudian yang C, mengikuti ajang festival budaya di Indonesia. Nah, ini bisa jadi benar ya. Yang D, coba, memajukan budaya daerah agar tidak luntur. Nah, fokusnya ingat, terciptanya persatuan, berarti bukan budaya daerah ya. Yang E, menghormati dan menghargai kekayaan kebudayaan daerah lain di Indonesia. Nah, ini yang paling tepat teman-teman ya. Jawabannya adalah yang E, karena fokusnya sebagai upaya terciptanya persatuan. Yuk, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, di sini ada 5 opsi ya. Kita disuruh memperhatikan pernyataan-pernyataan tersebut. Oke, langsung masuk ke soal, teman-teman. Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang melimpah. Wilayah yang meliputi banyak pulau dari Sabang hingga Merauke menciptakan keragaman budaya yang berasal dari berbagai suku bangsa. Keragaman ini menjadi inspirasi dari simbol Bhinneka Tunggal Ika
yang berarti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Walaupun terdapat berbagai macam suku, budaya, agama, dan golongan, namun Indonesia tetap bersatu sebagai satu kesatuan. Kita harus menghormati keanekaragaman budaya. Nah, cara untuk menghormati keanekaragaman budaya ditunjukkan pada nomor. Oke. Fokus di sini adalah keanekaragaman budaya, teman-teman, ya. Opsi 1. Oke, mau membeli kerajinan tangan dari daerah Indonesia. Ya, kerajinan tangan bisa menggambarkan kebudayaan, teman-teman, ya. Kebudayaan daerah. Kemudian tidak mengucilkan teman yang memiliki kulit hitam. Nah, ini sedikit kurang tepat ya, tapi kita lihat dulu opsi yang pernyataan ketiga. Mengikuti forum lintas agama. Nah, ini sangat tidak tepat, teman-teman, ya, karena yang dibahas di sini adalah budaya. Kemudian, mau belajar dan mengembangkan berbagai jenis kesenian daerah. Betul ya. Yang kelima, ikut serta tampil dalam kegiatan festival budaya di Indonesia. Oke ya, bahasnya atau poinnya itu adalah tentang kebudayaan. Artinya yang ada opsi angka 3 itu pasti salah ya. Yang A salah, yang B salah, yang C salah, dan E tentu salah. Maka jawabannya sisa yang D, teman-teman. 1, 2, 4, dan 5. Oke, mungkin pernyataan 2 bisa jadi dibenarkan ya. Karena di sini bisa menggambarkan suatu ras ya, ras ataupun kebudayaan suatu daerah di negara Indonesia. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Keanekaragaman atau keberagaman agama adalah ragam agama yang dianut oleh masyarakat di suatu wilayah atau negara. Artinya, masyarakat tidak menganut satu agama saja, melainkan beberapa agama. Namun, mereka tetap hidup rukun dengan perbedaan agama tersebut. Dalam hal ini, perlu juga tindakan pemerintah yang sesuai untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, yaitu. Oke, di sini yang ditanya adalah tindakan pemerintah, teman-teman ya, untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Oke, kira-kira opsi yang tepat yang mana, teman-teman? Ya. Oke ya, kalau yang A ini tidak tepat karena disuruh melakukan tindakan yang tidak dibenarkan justru ya, salah. Yang B, beribadat dengan taat sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Ya, benar ya, tapi di sini bukan dalam rangka menjaga kerukunan. Oke ya. Kemudian yang C, mengeluarkan rekomendasi tertulis dalam pendirian rumah ibadah. Ini juga kurang tepat ya. Yang D, membuat dialog keagamaan dengan mempertemukan para pemuka agama dan tokoh masyarakat. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D, teman-teman ya. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Diterapkannya sistem desentralisasi pada penyelenggaraan pemerintah bertujuan untuk desentralisasi, teman-teman ya. Ini artinya apa ya? Bahwa teman-teman selama ini ya, sebelum adanya desentralisasi, kemudian daerah otonom ataupun otonomi daerah ya, di sini kekuasaan pemerintah itu terpusat pada pemerintah pusat ya. Makanya dengan adanya sistem desentralisasi, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah yang C, teman-teman. Mencegah pemusatan kekuasaan sehingga pemerintah daerah dapat menggali dan mengembangkan lebih dalam lagi potensi wilayahnya serta masyarakatnya dapat mengikuti dan bertanggung jawab terhadap pemerintahan. Ya, kalau mungkin sebelumnya pemerintah pusat itu sulit untuk menjangkau setiap daerah, teman-teman. Ya, makanya diberikan kekuasaan pada pemerintahan daerah dengan adanya sistem desentralisasi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Beragam agama di Indonesia seringkali menimbulkan konflik. Sepanjang 2014 sampai 2018, mereka mencatatkan sedikitnya ada sekitar 488 peristiwa pelanggaran kebebasan beribadah dan berkeyakinan. Diperlukan rasa saling menghormati terhadap agama kepercayaan orang lain. Berikut yang menjadi alasan diperlukannya sikap saling menghormati agama kepercayaan orang lain adalah alasan kita menghargai, menghormati agama orang lain. Yang mana, teman-teman? Ya. Yang A, dapat menyamakan dan menyatukan agama yang berbeda. Ya, ini nggak tepat, teman-teman ya. Bukan untuk menyamakan agama ya. Kemudian tercapainya persatuan dan menghindari konflik. Ya, kurasa ini jawaban yang tepat ya. Kalau yang C, mempererat agama yang dianut. Kok yang dipererat cuma agama yang kita anut doang, ya kan? Yang D, menghilangkan segala perbedaan yang ada. Wah,
perbedaan itu nggak bisa dihilangkan teman-teman ya, tapi dengan ada perbedaan sebenarnya menjadikan kekayaan ataupun ciri khas ya, tetapi kita harus saling menghormati dan juga saling menghargai tentunya. Yang E, mempererat hubungan antar warga. Nah, opsi E ini juga jawaban yang baik teman-teman ya, tapi di sini kurang spesifik teman-teman ya. Yang lebih tepat dan lebih masuk ya ke materi Pancasila itu adalah yang B, terkait persatuan teman-teman. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Nah, ini soal berikutnya ya. Di sini lumayan banyak soalnya teman-teman ya, karena semakin dekat nih untuk tes SKD. Oke, Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Pemerintah memiliki peranan penting dalam menjaga keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Keberagaman hendaknya bukan menjadi pemecah ya, melainkan sebuah kekhasan yang dimiliki bangsa Indonesia. Oleh karena itu, peran pemerintah yang diperlukan untuk menunjang terciptanya kondisi tersebut agar Indonesia tetap bersatu, salah satunya dengan, oke, kira-kira yang mana nih teman-teman ya? Kita memiliki keberagaman, tapi gimana caranya ya keberagaman itu bukan sebagai pemecah, melainkan sebuah kekhasan ya, ataupun keunggulan, kelebihan dari negara kita. Oke, yang tepat opsi yang mana teman-teman? Oke ya, yang tepat itu adalah opsi yang B. Memperkuat kebudayaan nasional dan tetap melestarikan kebudayaan daerah. Ya, kalau yang A nih, katanya sosialisasi, tapi untuk memperkuat kebudayaan daerah masing-masing. Ingat ya, tujuan di sini adalah bukan sebagai pemecah. Ya, makanya yang perlu ditonjolkan teman-teman itu adalah kebudayaan nasionalnya dulu. Ya, kemudian memajukan dan memperkuat posisi kebudayaan daerah di atas kebudayaan nasional. Nah, ini juga kurang tepat ya. Yang D, menghilangkan perbedaan antar suku bangsa. Perbedaan itu nggak bisa dihilangkan teman-teman. Perbedaan itu tetap ada ya. Oke, yang E, memperkuat kedudukan bahasa daerah sebagai simbol persatuan. Justru simbol persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Oke, jadi ketika kita teman-teman merasa kebudayaan kita ya, contohnya seperti bahasa kita, bahasa daerah itu adalah bahasa yang paling baik dibandingkan dari daerah lain teman-teman, yang ada nanti muncul apa teman-teman? Etnosentris, oke? Kemudian bisa aja Calvinisme ya, jadi menganggap suku bangsanya itu yang paling baik. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Wah, ternyata teman-teman soalnya habis ya. Nah, kita di sini udah membahas berbagai soal dan juga tadi diawali dengan materi. Gimana teman-teman? Apakah soal-soal yang aku berikan jawabannya sama dengan teman-teman semua? Ya, aku harap jawabannya sama teman-teman ya. Oke, karena sekarang udah makin mendekati untuk ujian SKD teman-teman, jangan lupa untuk perbanyak lagi latihan soalnya. Dan buat kalian ya yang belum subscribe aku, silahkan subscribe sekarang juga dan nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Jangan lupa berdoa teman-teman dan salam sukses!